Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Elo Ekstrim. Dan masih bersama saya Elo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, pada malam minggu ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis legend banget ya, Simple Man. Wow, penulis favorit kita semua. Dan kisah kali ini agak panjang teman-teman ya, untuk menemani malam minggu teman-teman semua. Jadi 1,5 jam lebih nih. Jadi siap-siap aja ya, siapin kopinya, siapin cemilannya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan buat teman-teman masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budegoro. Dendam yang dibawa sampai ke dalam kubur. Raja Sinun. Sore itu mendung, langit sudah gelap. Angin bertiup dingin membuat siapapun orang yang merasakannya pasti menjadi risau. Hal itu yang dirasakan oleh Septi, gadis yang baru saja merasakan manisnya lulus dari sekolah SMA. Masih muda, namun keadaan memaksa dirinya untuk menjadi kuat. Septi sedang berdiri di depan sebuah rumah. Rumah kontrakan tua yang tidak terlalu besar, namun dibanderol dengan harga yang murah. Pada awalnya Septi ragu. Di dalam hatinya tentu saja ada kecurigaan. Rumah seperti ini seharusnya tidak dihargai semurah itu kalau tidak menyimpan sesuatu. Tapi peduli setan, uang tabungan sisa pensiunan dari almarhum bapaknya harus dia manfaatkan sebaik mungkin. Maka dengan perasaan dekat, dia mengambil kunci dari kantung raknya. Niatnya hari ini hanya untuk melihat-lihat sebelum membawa anggota keluarganya yang lain. Septi tidak sendirian. Ia ditemani oleh Pras, pacarnya, dan Bu Salikun, pemilik rumah kontrakan. Bersama-sama mereka membuka pintu rumah berwarna kecoklatan yang dibuat dengan ukiran-ukiran seperti pintu-pintu rumah lama. Begitu mereka masuk, aroma apek dari debu seketika tercium. Septi tidak mempermasalahkan hal itu, tapi Bu Salikun nampaknya tidak enak. Jadi dia hanya bisa tersenyum canggung sambil berkata kalau penghuni sebelumnya adalah keluarga yang sedikit jorok. Jadi harap Septi dan Pras maklum dengan keadaannya. Hal pertama yang Septi lakukan sebagai calon penghuni rumah ini tentu adalah melihat detail, DNA, dan keseluruhan keadaan rumah ini. Tapi belum juga Septi melakukannya, Pras tiba-tiba saja bertanya tentang sesuatu yang janggal. Bu, ini pintunya kenapa semuanya dalam kondisi terbuka seperti ini ya? Bagi Septi dan Bu Salikun, tentu saja pertanyaan ini adalah pertanyaan yang aneh. Maksudnya apa hubungannya dengan pintu terbuka? Tapi rasa-rasanya Pras memiliki alasannya sendiri. Bu Salikun tentu saja menjawab sekenanya. Mungkin saja keluarga yang dulu meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Meskipun tidak puas dengan jawaban itu, melihat wajah Septi yang rasanya tidak enak dengan lontaran pertanyaannya, membuat Pras akhirnya tak bereaksi apa-apa. Septi tentu saja masuk ke salah satu kamar, memeriksa kondisi keramik dan atap yang untungnya semua dalam kondisi baik, tidak terlalu buruk. Namun justru memunculkan pertanyaan di dalam benaknya. Rumah ini tidak layak dihargai semurah itu, tapi biarlah, mungkin ini adalah rezeki untuk keluarganya. Pras sendiri memilih melihat tempat-tempat lain. Bau apek debu benar-benar tidak bisa dinalar karena konon ceritanya rumah ini baru ditinggal penghuni lamanya tidak lebih dari 1 bulan. Tapi Pras tidak berkomentar apa-apa, meskipun di dalam hatinya perasaannya was-was, seperti ada sesuatu yang benar-benar buruk. Gerah namun terasa dingin, sunyi tapi terasa ramai, membuat perasaan siapapun campur aduk dibuatnya. Saat itu
Pras menemukan banyak sekali benda peninggalan penghuni lamanya. Paling banyak adalah benda-benda milik anak kecil. Semuanya berserakan tak bertuan seperti itu. Lagi-lagi Pras berniat untuk protes, tapi Bu Salikun seperti tahu apa yang akan dikatakan oleh pemuda jangkung itu. Maaf, barangnya belum sempat ibu bersihkan. Kalau kalian mau, barang-barangnya ambil saja. Kalau ndak mau, nanti biar ibu yang ambil. Pras melihat ke arah Septi. Nampaknya di dalam kepala Septi, dia berpikir kalau barang-barang ini beberapa bisa dijual, tapi apakah pantas barang yang bukan miliknya dijual begitu saja? Septi pun berkata, kalau nanti biarlah dirinya dan keluarga yang membersihkan semuanya. Yang penting rumah ini benar-benar akan disewakan untuk keluarganya. Bu Salikun tentu saja senang mendengarnya. Jadi dia tidak perlu repot-repot membersihkan rumah ini. Hanya Pras seorang yang merasa kalau lebih baik semua barang-barang ini dibuang saja. Tapi sekali lagi, Pras di sini hanya menemani. Semua keputusan ada pada diri Septi. Setelah melihat semuanya, Septi tentu saja merasa puas. Rumah ini jauh lebih bagus dari tempat tinggalnya sekarang. Ibu dan kedua adiknya akan merasa senang tinggal di rumah ini. Sore itu mereka berpamitan pergi. Di perjalanan pulang, Septi dan Pras sempat mampir di warung. Di sana, Pras kemudian mengatakan apa yang selama ini mengganjal di dalam hatinya. Tentu saja, semuanya tentang rumah itu. Dia berkata kalau rumah itu memiliki sesuatu yang tidak menyenangkan, seperti pintu yang terbuka itu. Septi tentu penasaran apa maksud pertanyaan Pras tadi. Pras menceritakan kalau orang Jawa itu tidak boleh membiarkan pintu dalam kondisi terbuka apapun yang terjadi. Dan lagi, pintu-pintu yang dibuat dari kayu jati dengan engkel yang masih baik biasanya akan tertutup dengan sendirinya jika posisi pintu bisa terbuka seperti itu. Apalagi kalau semua tempat yang berpintu dalam posisi terbuka seperti itu. Bukanlah hal ini tidak bisa diterima oleh nalar, karena pada dasarnya di rumah manapun manusia tidak pernah tinggal sendirian. Yang membedakannya adalah seberapa agresif penghuni rumah tersebut. Septi sebenarnya baru saja menyadari kalau apa yang dikatakan oleh Pras semuanya terdengar masuk akal. Bahkan dia sebenarnya sempat merinding di beberapa tempat, terutama di ruangan tengah yang tak kenapa lebih gelap daripada ruangan-ruangan lain. Tapi apa masuk akal kalau hanya karena perkara gaib dia dan keluarganya gagal di tempat yang lebih baik? Tapi kemudian Pras meralat kalau dirinya tidak sepenuhnya melarang Septi untuk tinggal di sana. Dia hanya memperingatkan karena bagaimanapun juga dia hanya khawatir dengan nasib Septi dan yang lain. Lagi pula keputusannya tetap ada di tangan pacarnya ini. Hari itu juga Septi memutuskan untuk tetap tinggal di rumah itu. Dalam hatinya dia masih percaya kalau kehadiran keluarganya mungkin bisa membuat rumah itu menjadi lebih hangat. Pras kemudian tidak berkomentar lagi. Setelah semua perjanjian disepakati antara Septi dan pemilik rumah, keluarganya pun resmi menempati rumah itu. Dan syukurlah tidak ada kejadian-kejadian yang aneh selama mereka tinggal di dalam rumah itu. Septi sendiri tak merasakan ketakutan pada apapun kecuali pada satu ruangan kecil. Entah kenapa ruangan itu memiliki suasana yang sama sekali tidak mengenakan. Tidak hanya itu saja, lampu yang Septi pasang terkadang mati dengan sendirinya. Masalah ini pernah dibicarakan oleh ibunya yang kemudian memberi jalan keluar untuk dijadikan musola kecil di rumah ini. Semuanya aman terkendali. Bahkan kedua adiknya yang masih berusia 14 dan 8 tahun nampak bahagia tinggal di sana. Sampai pada suatu hari, di tengah-tengah hujan yang deras diikuti halilintar yang menyambar, Septi yang kebetulan kamarnya tepat di samping ruang tamu mendengar suara ketukan. Suara ketukannya berasal dari pintu. Septi yang sedang duduk membaca buku tentu akhirnya terbangun dari tempatnya. Dia mendengarkan sekali lagi dan suara itu memang berasal dari sana. Maka dia sempatkan untuk melihat dari jendela kamarnya, dan di sana dia melihat orang. Seseorang
yang mengenakan jas hujan berwarna hijau muda sedang berdiri tepat di pintu rumah, mengetuk-ngetuk pintunya dengan sabar sambil gesturnya yang menunjukkan kalau dia sedang kedinginan. Septi yang tidak mengetahui siapa orang itu tentu saja merasa takut, tapi tak beberapa lama pintu tiba-tiba saja terbuka. Ternyata ibunya lah yang membukakan pintu untuk menemui tamu yang sedang berkunjung ke rumahnya ini. Karena penasaran, Septi melangkah keluar dari dalam kamarnya untuk melihat siapa identitas tamu yang datang ke rumahnya ini. Seorang ibu dengan rambut diikat, mengenakan pakaian corak dengan jarik berwarna coklat. Septi yang sempat mengintip dari balik tembok rupanya diketahui oleh wanita asing itu yang tak lama kemudian tersenyum mengangguk melihatnya. Ibunya pun memanggil dirinya agar ikut mendekat. Ibunya kemudian bercerita kalau yang datang adalah Nyai Siti, tetangganya yang belum sempat menyapa. Dia kesini hari ini untuk memberikan kue lapis dan sejumlah jajanan pasar, karena rasanya tidak etis untuk seorang tetangga yang tidak menyapa dalam kurun waktu yang selama ini. Septi pun menyambut ramah. Dan tentu saja sebagai orang yang paham unggah-ungguh, dia bertanya di mana rumah Nyai Siti berada. Ada siratan gugup saat mendengar pertanyaan Septi sebelum wanita itu kembali bisa mengendalikan dirinya. Dia berkata, rumahnya berjarak 4 rumah dari sini. Di malam berhujan itu, mereka akhirnya membicarakan banyak hal sampai tiba saatnya wanita itu akhirnya berpamitan pulang. Namun ada sedikit gelagat aneh di mana Nyai Siti sempat melamun ketika melihat ke arah kamar kecil yang memang bisa dilihat dari ruang tengah. Tak lama kemudian, beliau lalu meminta izin kepada Ibu Septi untuk membuang air kecil di kamar mandi. Ibu Septi tentu saja tidak keberatan, dan di sanalah gerak-gerik mencurigakan wanita tua itu kembali. Septi bisa melihat sewaktu wanita itu berjalan, entah kenapa pandangan matanya seperti melihat terus-menerus ke arah ruangan kecil tersebut. Ruangan tersebut memang paling gelap di antara ruangan yang lain karena hanya digunakan sewaktu sholat saja. Hal ini tentu mengundang banyak pertanyaan. Dan setelah dari kamar mandi, wanita itu pun akhirnya berpamitan. Tapi sebelum wanita itu pergi meninggalkan rumah Septi, tiba-tiba saja dia mengatakan sesuatu. Dok, nanti kalau seandainya kamu menemukan sebuah kertas yang dilipat berwarna merah darah, jangan pernah dibuka, biarkan saja. Septi hanya mengangguk canggung. Dia melihat wanita itu sempat tersenyum ke arahnya sambil berjalan dengan jas hijau muda. Dia berjalan ke arah jalan raya, lalu menghilang begitu saja. Sementara jajanan pasar yang diberi oleh Nyai Siti diletakkan di meja makan dekat dengan dapur, Septi kembali ke kamarnya berusaha tak terganggu dengan kehadiran tamu yang datang itu. Dia berusaha untuk tidur dan melupakan semuanya. Tapi di malam itu suasana di rumah ini seakan lain. Ada perasaan di mana tiba-tiba Septi merasa was-was, terutama saat dirinya melihat ke arah jendela. Septi sendiri berusaha tidak memikirkan ini lebih lanjut dan memejamkan matanya sampai dia benar-benar tertidur. Saat itulah Septi lalu terbangun dengan sendirinya. Sewaktu secara tidak sadar dirinya mendengar gelincing seperti suara sendok yang terjatuh di atas lantai. Benar, suara kecil sendok yang jatuh itu tentu saja membuat Septi tergerak untuk melihatnya. Lagi pula dia ingin membuang air. Dan ketika Septi membuka pintu kamarnya, dia bisa melihat meja makan yang ada di samping dapur. Meski lampu dalam kondisi mati, Septi bisa melihat sendok yang tergeletak di atas lantai dengan penutup makan dalam posisi terbuka, menunjukkan kalau ada yang baru saja memakan jajanan pasar.
Tanpa berpikiran yang tidak-tidak, Septi lalu menutup kembali jajanan pasar, memungut sendok yang ada di lantai, dan meletakkannya di tempat di mana benda itu seharusnya berada. Dengan melangkah perlahan-lahan, Septi menuju ke arah kamar mandi, tapi sejenak perempuan itu berhenti di depan ruangan kecil. Sewaktu samar-samar dia mendengar suara anak kecil laki-laki seperti menertawainya. Suaranya nampak cengengesan di dalam musola yang sepenuhnya gelap gulita. Saat itu Septi mengerti Dio, adiknya, mungkin yang melakukan hal ini. Tentu saja Septi memanggil namanya pelan sambil mengingatkan anak itu untuk tidak melakukan ini. Dio, kalau lapar itu nggak perlu sembunyi-sembunyi, tinggal ambil saja ya. Septi pun mendekat. Ruangan itu berpintu dengan kaca kerpeak berwarna hitam yang memungkinkan dari dalam untuk bisa melihat ke tempat Septi sedang mendekat. Sewaktu Septi di muka pintu, dia melihat bayangan rambut yang bergerak-gerak bersembunyi tepat di bawah kaca. Dia dorong pintu lalu melihat ke sana yang rupanya tak ada siapapun di dalamnya. Karena terlalu gelap, mungkin saja adik yang berpindah ke bagian dalam. Septi kemudian menekan saklar lampu, namun aneh, lampu di dalam ruangan tak juga kunjung menyala. Sementara suara cengengesan terdengar semakin intens yang membuat Septi mulai merasa marah karena seperti dipermainkan oleh adiknya sendiri. Dia metu, tapi perintah Septi tak juga digubris. Sampai sekilas lampu menyala dan Septi melihat anak kecil sepantaran Dio sedang menekuk lutut, menyembunyikan wajahnya. Septi sempat renyah sebelum dia berkata lagi dengan suara yang semakin keras, "Kamu pikir pantas buat mainan kakaknya seperti ini?" Dan entah bagaimana caranya, lampu akhirnya menyala, tapi sayang bocah yang ia cari tidak ada di sana. Hanya bentangan sajadah tempat Septi melihat lantai kosong yang sebelumnya dia lihat dengan mata kepala sendiri, tempat anak kecil sedang meringkuk sendirian. Septi tentu saja terdiam sejenak. Dia bingung dengan apa yang terjadi. Septi mematikan lampu dan berniat untuk pergi. Sewaktu bagian celana kainnya tiba-tiba saja dicengkram oleh tangan kecil yang tentu saja membuat tubuhnya tersentak hebat. Tangan Septi yang masih tergantung di depan saklar berniat untuk menekannya. Sebelum suara tawa cengengesan itu kembali, Septi berhenti sebentar. Ia beristighfar, namun cengkraman itu tak kunjung dilepaskan. Malah siapapun yang ada di belakangnya berkata dalam suara anak-anak yang sangat jelas, "Ojo diirup ke mbak, raiku ki elek pol, kowe ora bakal kuat ndeleng aku." Septi tidak menjawab. Dia masih berdiri dengan perasaan ngeri karena dia yakin kalau yang berdiri di belakangnya sudah tentu bukan adiknya. Maka Septi menjatuhkan tangannya dari saklar dan siapapun itu sudah melepaskannya. Septi lalu berjalan perlahan menjauh. Dia sempat akan menoleh, namun belum dia lakukan karena terdengar teriakan yang membuat Septi tersentak lari. "Ojo, jangan!" Sejak kejadian malam itu, Septi kemudian terbayang-bayang wujud seorang anak kecil yang berdiri di dalam ruangan. Tak hanya itu saja, setiap kali Septi berjalan melewati ruang musola, kadang ia merasa seperti sedang diawasi. Bahkan ketika malam, setiap kali Septi mau keluar untuk sekedar mengambil air, Septi merasa kalau ada sepasang mata yang sedang mengamatinya dari sudut gelap ruangan tersebut. Jarak antara pintu kamar dan ruang musola sendiri hanya terpaut 4-5 langkah saja. Hal itulah yang membuat Septi pada akhirnya selalu mengurungkan niat setiap kali ia mau berjalan keluar, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Septi biasanya menunda-nunda, tidak akan keluar kalau tidak terlalu mengganggu kerja tubuhnya itu. Tapi sayang, kejadian yang dialami oleh Septi tak pernah ia ceritakan kepada ibunya. Dia takut kalau apa yang pernah dia alami ini akan merubah suasana rumah ini yang sebelumnya sudah terasa hangat menjadi dingin. Septi lebih suka menyimpan semua masalahnya sendiri. Tapi dasarnya, sepintar-pintarnya seorang anak menyembunyikan masalah, semua ibu pasti tahu jika anaknya dalam mara bahaya.
Dan hal itulah yang membuat wanita itu datang menemuinya di dalam kamar. Beliau lalu bertanya, "Apa ada yang ingin Septi ceritakan pada ibu?" Tapi Septi lagi-lagi tidak mau melibatkan ibunya dengan masalah seperti ini. Dia hanya berusaha bersikap rasional. Bukankah di setiap rumah yang ada dimanapun pastilah berpenghuni, tak terkecuali rumah ini, dan mungkin sejarah di baliknya. "Ya wes, kalau kamu memang tidak mau cerita, kamu kalau mau cari ibu, ibu ada di dalam kamar," kata ibu Septi malam itu, di mana dari raut wajahnya ada kekecewaan yang terlihat jelas. Pada hari-hari selanjutnya, Septi tidak bisa lagi memandang rumah itu seperti rumah yang sama saat dirinya pertama kali menginjakan kaki, karena semakin lama satu persatu gangguan membuat tubuhnya semakin lama semakin pesakitan. Hal ini pula yang disadari oleh beberapa rekannya. Bahkan pernah di suatu malam, Septi bermimpi tentang rumah ini, di mana dia sedang berdiri di depan pintu kamar milik ibunya. Dari balik pintu itu, Septi mendengar suara orang-orang yang sedang mengaji di dalamnya. Namun, Septi memahami apa yang sedang mereka baca itu, yaitu adalah doa untuk mayit. Mimpi itu berulang-ulang terjadi, dan semakin lama suara orang yang mengaji itu juga semakin keras. Bahkan ada yang sampai berteriak dalam membaca doa-doa itu. Sayangnya, Septi tidak pernah berhasil melihat apa yang terjadi di dalam kamar ibunya ini. Sampai belum pernah bagi seorang Septi yang termasuk alim dibuat merinding dengan suasana di rumah ini, meskipun semua itu hanya terjadi di dalam mimpinya. Hanya Pras tempat Septi bercerita, dan pemuda itu selalu menasihatinya agar sebelum tidur dia mensucikan kaki lalu membaca doa. Tapi sayangnya, mimpi itu masih seringkali hinggap dan seolah-olah mengantuinya. 3 mimpi yang sama bagi orang Jawa berarti pengingat. 5 mimpi yang sama berarti peringatan. Tapi jika seseorang mengalami 7 mimpi yang sama, petaka sedang sambang di dalam rumah ini. Pada malam yang entah keberapa, Septi masih berdiri di tempat yang sama, di depan pintu kamar ibu, di mana di dalamnya masih terdengar suara orang-orang yang mengaji. Tapi mimpi yang ini nampak berbeda, karena tak lama setelahnya derit suara pintu terbuka terlihat di depan Septi. Dan disinilah Septi bisa melihat ruang kamar ibu. Tapi ketika Septi berjalan masuk, tak ditemui satu orang pun yang sedang mengaji di dalamnya. Kosong, tanpa ada siapapun di dalamnya. Lalu suara siapa yang Septi dengar tadi? Di ruangan yang berukuran tidak terlalu besar itu, Septi kemudian baru menyadari kalau di atas tempat tidur ada sesuatu yang seperti ditutupi dengan selimut berwarna putih. Septi yang penasaran tentu ingin tahu apa yang ada di balik kain putih tersebut. Septi pun mendekat. Septi berjalan sejengkal demi sejengkal mendekati kain putih yang sedang menutupi sesuatu. Entah kenapa rasanya seluruh badan mendadak menjadi dingin. Tak hanya itu saja, perasaannya seperti tidak karuan dibuatnya. Tapi Septi menguatkan diri. Dia ingin tahu alasan di balik semua ini. Tinggal sejengkal lagi, dan Septi akhirnya berdiri tepat di samping bayang tua itu. Manakala tangan kanannya bergerak merasakan serat kain tersebut, Septi lalu mencengkramnya kuat-kuat, dan seketika pintu kamar seperti dibanting lalu tertutup dengan sendirinya. Dan tak lama kemudian suara orang mengaji kembali terdengar. Hanya saja kali ini berasal dari luar ruangan ini. Kejutan belum selesai sampai di situ, karena tiba-tiba saja sesuatu yang ada di balik kain berwarna putih itu tiba-tiba bergerak, bergoyang dengan sendirinya, diikuti suara wanita kesakitan. Septi tentu saja melangkah mundur sewaktu mendengarnya. Suaranya seperti orang yang lehernya dicekik. Tak hanya itu saja, tempat tidur tua itu bergoyang semakin hebat. Hanya saja Septi tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Dalam suasana yang begitu mencekam, Septi hanya bisa mengingat saat dia tiba-tiba saja terbangun sudah dalam kondisi kacau.
Begitulah, Septi akhirnya membagikan cerita perihal mimpinya ini kepada Pras. Pras hanya bisa bersimpati, dirinya bukanlah orang yang peka, tapi sadar kalau rumah kontrakan itu sejak awal memang terlihat tidak beres. Pras juga menyarankan Septi agar menceritakan hal ini kepada ibunya. Bagi dia, pada siapa lagi Septi bisa mencari jalan keluar kalau bukan dengan ibunya sendiri? Septi ragu. Dia juga tidak mau dianggap aneh hanya karena perkara gaib. Pras pun mengalah. Sejak saat itu, setiap kali Septi mau masuk ke dalam kamar, dia selalu berhenti melihat ke angin-angin yang ada di atas pintu kamar ibunya. Septi baru saja menyadari kalau sejak awal dia belum pernah masuk ke dalam kamar ibunya kecuali di dalam mimpi tersebut. Selama ini, Septi sebagai anak pertama memang membutuhkan space untuk sendiri. Itulah sebabnya kedua adiknya mengalah dan tidur bersama dengan ibunya di satu kamar yang sama. Namun, semenjak kejadian buruk yang beruntun ini terjadi, Septi menjadi penasaran dengan isi kamar ibunya. Di suatu sore mendung, ibunya berpamitan akan keluar bersama dengan kedua adiknya. Septi diminta untuk tetap berada di rumah. Tepat setelah ibunya pergi, Septi menoleh melihat ke kamar ibunya. Hari ini dia ingin masuk dan melihat-lihat tempat itu. Entah, udara yang waktu itu terasa dingin tak menyurutkan niat Septi melangkah masuk, melewati pintu kayu berwarna coklat tersebut. Manakala ketika dia melihat keseluruhan ruangan ini rupanya sama persis dengan apa yang dia lihat, bahkan tempat bayang tua itu berada. Septi memperhatikan setiap detail ruangan ini. Lebih kecil dari kamarnya. Tak hanya itu saja, karena tempatnya ada di belakang, maka udara pengap ruangan ini begitu terasa. Sempat tersirat pertanyaan, kenapa ibunya tidak meminta dia bertukar kamar karena ruangan ini lebih cocok digunakan untuk satu orang, sedangkan kamar miliknya jauh lebih luas. Septi pun memperhatikan tempat tidur atau bayang tua itu. Guratan tiangnya sama seperti yang ia lihat dalam mimpi. Itu artinya benda ini dimiliki pemilik kontrakan. Namun apa yang ada di balik kain putih itu, Septi tidak mengerti. Bayang tua itu kini diisi kasur yang dibalut sprei bermotif bunga, dan dari penglihatan Septi tidak ada yang janggal dengan ruangan ini selain lebih pengap dan lebih sunyi karena jauh dari jalan utama. Septi berniat pergi karena bagaimanapun ruangan ini membuatnya tidak nyaman. Namun sebelum Septi melangkah keluar dari dalam ruangan itu, tiba-tiba saja dia berhenti, lalu menoleh ke gurakan tiang ranjang sekali lagi. Dan entah perasaan apa ini, Septi lalu kembali mendekatinya. Setelah melihat tiang kayu penyangga ranjang itu sekali lagi, Septi lalu menunduk. Dia mencoba melihat apa yang ada di bagian bawah bayang tua tersebut. Namun Septi tidak bisa melihatnya dengan jelas karena ruangan itu lebih temaram. Septi pun memutuskan untuk tidur tengkurap, lalu merangkak masuk ke kolong bayang atau tempat tidur tua tersebut. Untungnya dia bisa melakukannya. Tak lama kemudian, Septi menemukan sebuah kain berwarna putih yang disumpal di sela-sela bambu bayang bagian bawah. Dengan posisi yang serba sulit itu, Septi mengganti posisinya kini dengan tidur telentang. Dia kemudian merobek kain putih itu yang seperti mengganggu sela-sela bayang. Tapi betapa terkejutnya Septi setelah ia menarik paksa kain putih itu. Dia menemukan sebuah kertas berwarna merah muda dengan coretan-coretan tinta merah tua. Coretan itu membentuk aksara Jawi atau orang biasa melihatnya seperti bahasa Arab. Tapi Septi tahu kalau ini bukanlah tulisan Arab biasa. Semua coretan itu membentuk pola gambar seperti kereta mayit yang dibuat melengkung. Tak hanya itu saja, ada guratan aneh membentuk rambut manusia yang menutupi bagian wajah. Septi benar-benar tidak bisa membacanya. Tergerak di dalam hatinya untuk menyobek kertas itu sebelum dari sebuah pintu kamar yang terbuka, Septi mendengar suara anak kecil yang tertawa diikuti telapak kaki yang terlihat berlari menjauh. Septi yang melihatnya pada awal berpikir jika itu adalah adiknya, tapi setelah dia memanggil-manggilnya, suara tertawa itu menghilang lalu lenyap. "Dek,
Panggil Septi lagi, Ning. Tak ada suara apapun. Septi kemudian kembali melihat kertas berwarna merah itu sekali lagi dengan perasaan yang campur aduk. Akhirnya dia merobeknya. Setelah itu Septi merangkak keluar dari bawah kolong ranjang. Sewaktu Septi akhirnya berhasil keluar dengan susah payah, pandangan matanya yang pertama melihat ke atas langit-langit kamar dengan keringat di kening. Tiba-tiba saja Septi dikejutkan dengan kemunculan kepala wanita tua seperti nenek-nenek berambut panjang keriting menyeringai kepadanya. Sosok wanita yang Septi lihat ini seperti wanita tua biasa pada umumnya, kecuali matanya yang melotot melihat ke arah Septi dengan senyuman yang terbuka memamerkan bagian-bagian hitam giginya. Septi yang melihat wajah mengerikan itu lalu melesat masuk kembali ke kolong ranjang. Septi tidak tahu siapa wanita itu. Dia tidak juga mendengar seseorang masuk ke dalam rumahnya, apalagi ke kamar ibunya. Tapi jika ada orang yang berani melakukan itu, pastilah orang sinting yang entah apa tujuannya masuk ke rumah itu. Septi bersembunyi, tubuhnya gemetar hebat. Dia hanya berharap wanita tua itu pergi, karena satu-satunya jalan bagi Septi untuk keluar dari keadaan ini adalah dia merangkak dari kolong ranjang lalu berlari secepat mungkin keluar dari rumah ini. Masalahnya adalah bagaimana kalau wanita sinting yang Septi lihat itu menangkapnya. Sementara ketika Septi sedang bersembunyi, tak ada pergerakan wanita tua itu mencari atau mengejar-ngejar dirinya. Namun Septi bisa mendengar dengan jelas kalau wanita itu sedang berkidung sambil membuat suara yang tidak jelas runtutannya seperti suara benda bergesek. Anehnya, rasa-rasanya Septi pernah mendengar suara itu, tapi di mana? Saat gadis itu masih terjebak di bagian kolong ranjang. Saat itu juga dia kemudian menyadari kalau suara gesekan itu seperti rambut yang sedang digaruk-garuk saat seseorang mencari kutu. Septi merangkak keluar. Di atas lantai keramik yang dingin, Septi merangkak menyusuri sejauh yang dia bisa untuk menuju ke arah pintu. Tapi suara gesekan itu terdengar semakin keras. Septi berhenti sejenak, lalu menyempatkan diri untuk menoleh melihat ke arah ranjang milik ibunya, di mana dia menemukan wanita itu sedang dalam kondisi berbaring sambil menggaruk-garuk rambut gimbalnya. Tak lama kemudian, dari bola matanya yang sehitam tinta, Septi melihat wanita itu tertawa kecil. Suaranya seperti mengikik dan warna hitam yang ada pada giginya rupanya tak lain adalah darah yang sudah mengering. Septi seketika berlari keluar dari dalam rumah, tapi seperti kebetulan Septi melihat ibu dan kedua adiknya baru saja pulang. Dan sewaktu mereka menemukan Septi dalam kondisi wajah yang panik, sang ibu bertanya, "Ada apa, Tondo?" Septi menunjuk wanita tua di kamarnya. Tanpa tedeng aling-aling, ibu Septi langsung menuju ke kamar untuk memeriksa. Tapi aneh, mereka semua tidak menemukan satupun orang yang ada di sana kecuali ranjang kosong ibu. Bahkan saat Septi mencari ke kolong ranjang, tak ada siapapun di dalam kamar ibunya. Septi bersumpah demi nama Tuhan, kalau di atas ranjang itu dia melihat wanita pesakitan itu sedang berbaring di sana, mengikik sambil melotot ke arahnya. Tapi tak ada yang bisa Septi buktikan karena faktanya memang tidak ada siapapun di sana. Kejadian yang Septi alami ini menimbulkan ketakutan sendiri. Setiap kali dia masuk ke kamar, Septi akan berhenti sebentar di depan pintu kamar ibunya melihatnya. Dan dari dalam kamar yang tertutup itu, Septi akan mendengar suara rambut yang digaruk-garuk seperti saat Septi melihatnya. Kejanggalan-kejanggalan mulai satu persatu menyeruak, terutama dengan adiknya yang masih berusia 8 tahun, Dio. Biasanya saat jam menunjukkan pukul 9, ibunya dan kedua adiknya pasti sudah membawa mereka masuk ke dalam kamar. Tapi suatu hari, Dio justru berdiri di pintu kamar ibu. Sewaktu Septi bertanya kepada anak itu alasan kenapa dia berdiri di sini, adiknya akan berkata kepadanya dengan wajah membelas, "Banung,
Banung. Begitu berulang-ulang, Septi pun mendorong pintu kamar di mana di dalam ruangan itu ibu dan adiknya yang lain sudah tertidur. Tidak hanya itu saja, rumah ini meskipun ditinggali oleh mereka berempat, tapi suasananya seperti rumah kosong, di mana Septi tidak merasakan hal ini sewaktu pertama kali menginjakan kaki di dalam rumah ini. Septi sering mendengar suara anak-anak seperti berlari. Terkadang ada suara seperti orang yang sedang memasak di dapur, bahkan pada space kosong anak tangga yang menuju ke lantai 2 yang masih dalam tahap pembangunan yang mangkrak oleh si pemilik rumah. Septi serasa melihat ada seseorang yang biasa duduk di sana. Septi menceritakan hal ini kepada Pras yang melihatnya dengan sorot, nampak berpikir semua yang Septi rasakan dia keluarkan kecuali persoalan tentang kertas merah yang ia temukan. Yang anehnya, saat ini tidak pernah Septi temukan keberadaannya. Pras berkata kalau ada waktu dia akan mampir. Kejanggalan lain yang Septi temukan, setiap mau maghrib dan Septi baru saja pulang dari tempat kerja, dia akan melihat sepasang suami istri parubaya seperti mondar-mandir di depan rumahnya, dan sewaktu mereka melihat Septi, mereka akan berlari pergi tanpa sebab yang jelas. Beberapa di antaranya datang bertamu, mengucapkan banyak terima kasih karena sudah dibantu. Bahkan beberapa dari mereka memberikan hadiah-hadiah kepada keluarga Septi. Sayangnya, semua itu harus ditolak karena rasanya hadiah-hadiah tersebut bukanlah hak milik mereka. Sampai suatu hari, Septi mendengar suara pintu kamarnya. Tiba-tiba saja ada yang mengetuk-ketuk dengan intonasi suara yang pelan. Tok, 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 tok. 3 kali dan selalu tepat pada jam 12 kurang 15 menit. Tapi aneh, sewaktu Septi memeriksanya, dia tidak menemukan siapapun. Hal ini sudah berlangsung berhari-hari. Hanya saja saat Septi dengan sengaja menunggu di balik pintu, Septi tidak mendapati siapapun berdiri di sana. Hal ini sejujurnya mulai mengganggu mental Septi, dan pada suatu malam ketukan itu tiba-tiba saja kembali. Tok, tok, tok. Anehnya, terkhusus malam itu ketukannya terus-menerus dengar, selalu 3 kali dan selalu tepat pada jam 12 lebih 15 menit. Septi lalu beranjak dari ranjang tempat tidurnya. Dia berjalan mendekat ke arah pintu tempat ketukan itu masih memanggil-manggil dirinya. Tok, tok, tok. Tak lama, Septi menarik pintu itu perlahan-lahan, dan lagi-lagi tidak ada siapapun yang Septi lihat kecuali pintu gudang yang ada tepat di bawah anak tangga tiba-tiba saja terbanting dengan sendirinya. Brak! Membuat Septi ternyak sebelum menutup kembali pintu kamarnya. Keesokan paginya, Septi baru saja menyadari kalau dia belum pernah sekalipun menyentuh ruangan yang mungkin seukuran dengan tubuhnya itu, bahkan bisa lebih sempit. Septi membukanya perlahan-lahan, menemukan banyak sekali barang-barang usang tersimpan serampangan di dalam sana. Kaleng biskuit sampai pretelan sepeda lengkap carut marut dimasukkan dengan paksa. Septi kemudian membongkarnya satu persatu. Dari apa yang dia lihat, kemungkinan barang-barang ini adalah milik penghuni sebelumnya. Masalahnya, Septi tidak tahu keluarga mana pemilik benda-benda ini. Karena pastinya rumah ini sudah pernah ditinggali oleh beberapa keluarga sebelum dirinya. Tidak ada yang aneh selain barang-barang gudang biasa. Tidak sampai Septi menemukan bingkai foto milik keluarga sebelumnya, di mana seorang wanita tua berpose dengan kain jarik lengkap dengan kebaya berwarna putih, wajahnya murung dengan garis muka yang familiar. Septi lalu membongkar semakin jauh ke dalam, dan di sanalah Septi menemukan sesuatu seperti peti kayu seukuran meja persegi, di mana saat benda itu dibuka, Septi mendapati tumpukan kertas lipat. Septi kemudian menarik paksa peti persegi itu dengan susah payah. Merasa janggal dengan peti-peti itu, Septi lalu mengambil satu kertas dari ratusan atau ribuan yang dimasukkan ke dalamnya.
Dan suatu Septi memeriksanya, dia menemukan kertas yang sama persis dengan kertas berwarna merah yang pernah dia temukan. Hanya saja di lipatan kertas-kertas itu, Septi menemukan potongan rambut yang aneh. Di dalam kertas-kertas itu bahkan diantaranya ada bagian-bagian tubuh lain seperti gigi manusia. Semuanya ada di dalam lipatan kertas mengerikan itu. Detik itu juga Septi menghubungi Pras dan laki-laki itu berkata akan segera datang. Septi baru tahu kalau kertas-kertas itu ditulis dengan sesuatu seperti bahasa Arab. Hanya saja berbeda, orang menyebutnya raja. Dan tidak ada yang tahu tujuan dibuatnya raja selain si pembuatnya. Di siang bolong itu, Septi kemudian menyadari sesuatu. Apakah mungkin kalau keluarga sebelumnya adalah pembuat raja-raja ini? Lalu apa arti dari potongan rambut-rambut dan gigi yang ada di dalamnya? Pras baru tiba saat sore. Dia kemudian melihat satu persatu benda tersebut. Tidak salah lagi, Pras juga mengatakan hal yang sama. Dia kemudian menyarankan agar Septi menyimpannya lebih dahulu. Tidak ada yang tahu efek dari benda itu. Manakala ketika mereka sedang serius membicarakan hal ini, Septi kemudian baru menyadarinya kalau sejak tadi ibu dan kedua adiknya belum keluar dari dalam kamar. Septi yang kemudian merasakan firasat yang tidak enak, lalu mendekat menuju ke pintu kamar ibunya saat Pras yang juga merasa merinding tiba-tiba sempat mau menghentikan Septi. Tapi perempuan itu semakin paranoid kalau ada sesuatu yang terjadi dengan keluarganya. Maka dia kemudian mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, Ibu, Tio, Andre, Bu, Septi masuk yo." Dan ketika Septi mendorong pintu kamar tersebut, dia menemukan ibunya sedang tidur mendekap kedua adiknya dalam posisi yang ganjil, di mana dia yang berusia 8 tahun tengkurap dengan posisi seperti orang mati. Pras juga merasakan ada yang salah dengan keluarga Septi. Maka mereka kemudian mendekat bersama-sama. "Bu, Ibu." Pras yang berjalan di belakang Septi tiba-tiba bernafas dengan berat. Dia seperti merasakan kalau ruangan ini lebih pengap dari biasanya. Sementara semua keluarga Septi dalam kondisi mata terpejam. Ketika Septi sudah berdiri di samping ranjang, dia seketika menggoyang-goyangkan tubuh ibunya. Tapi wanita itu tak bergerak sama sekali. Bingung dengan apa yang terjadi, Septi melihat Pras yang juga kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka. Saat tak lama, kedua adik Septi melirik dengan mata terbuka, lalu tersenyum menyeringai melihat Septi dan Pras yang diakhiri dengan ibunya tertawa terbahak-bahak. Hanya saja tawa itu adalah tawa yang sama yang Septi dengar dari sosok wanita tua yang pernah dia lihat di dalam kamar ini. Namanya Ibu Nuri. Sejak kematian mendiang suaminya, beliau bertahan hidup dengan berjualan jajanan di pasar dari modal uang tabungan. Untungnya Septi lulus sekolah tepat waktu, sehingga Bu Nuri hanya perlu memikirkan biaya pendidikan dua putranya, dan lagi dia dibantu oleh Septi. Sejak pertama kali Bu Nuri diberitahu oleh Septi perihal rumah yang akan mereka kontrak ini berharga jauh lebih murah, Bu Nuri sempat ragu. Sebagai orang yang sudah merasakan pahit manis kehidupan, harga di bawah standar itu patut dicurigai. Namun melihat keadaan keuangan yang tidak terlalu baik, Bu Nuri akhirnya setuju. Yang terpenting bagi dirinya sekarang adalah anak-anak memiliki tempat bernaung yang layak. Tapi Bu Nuri tidak akan melupakan pengalaman pertama saat beliau menginjakan kaki pertama kali di rumah kontrakan ini. Waktu itu azan maghrib berkumandang. Kedua putranya ada di ruang tengah bersama dengan putrinya. Ya, Septi biasa mengajari kedua adiknya di sela-sela kepulangannya selepas kerja. Bu Nuri berada di kamar sendirian. Beliau sedang sibuk melipat baju saat tiba-tiba dari almari tua yang ada di sudut ruangan, Bu Nuri melihat sebelah pintunya bergerak-gerak sendiri, membuka dan menutup sendirian. Bu Nuri yang merasakan keanehan itu kemudian datang mendekat untuk memeriksa. Beliau takut kalau ada tikus di dalamnya. Tapi aneh, suasana di dalam kamar mendadak tidak enak. Bu Nuri merasa kalau keputusan untuk memeriksa bagian dalam almari adalah keputusan yang salah. Tapi
Bu Nuri sudah menjejakkan kaki di lantai. Rasanya kepalang tanggung kalau dia urungkan berbekal niat. Bu Nuri mendekat sampai di dekat almari tua itu. Bu Nuri mendengar seperti ada suara yang menghela atau mengembuskan nafas. Suara menyerupai suara anak kecil. Bu Nuri berpikir kalau mungkin saja itu Dio anaknya. Hingga cepat-cepat Bu Nuri memeriksanya, dan di sanalah Bu Nuri untuk pertama kalinya melihat seorang anak kecil yang kesemua kulitnya putih seperti tepung. Posisi anak itu meringkuk tepat di bawah bagian almari, terhalang baju-baju yang digantung. Bu Nuri awalnya hanya bisa diam mematung sewaktu melihatnya. Namun semakin lama beliau penasaran, ditepuklah pundak bocah itu. Dan sewaktu bocah itu mengangkat wajahnya, barulah Bu Nuri tahu wajahnya. Ya, wajahnya tak memiliki kulit pelapis selain bagian daging dalam yang berlumur darah, tapi bola matanya masih utuh dengan menunjukkan bagian-bagian potongan giginya yang masih terpasang di tempatnya. Sejak saat itu Bu Nuri merasakan aktivitas janggal yang ada di rumah ini, tapi Bu Nuri tidak pernah sekalipun menceritakan hal ini kepada siapapun, terutama kepada Septi, putrinya sendiri. Pernah suatu kejadian, pada tengah malam, Bu Nuri merasakan punggungnya ada yang menepuk-nepuk bagian pundaknya. Sewaktu Bu Nuri menoleh, dia melihat putranya yang paling kecil, Dio, menatap dirinya dengan ekspresi yang ganjil. Saat Bu Nuri bertanya kenapa Dio menepuknya, bocah itu menjawab kalau dia mau diantar ke kamar mandi untuk buang air kecil, maka diantarlah bocah itu ke kamar mandi. Selepas dari kamar mandi, Dio kemudian menunjukkan sifat yang aneh, di mana bocah itu tidak mau kembali ke ranjang dan memilih berdiri di samping jendela kamar. Bu Nuri kemudian memanggil nama Dio agar segera kembali ke tempat tidur, tapi bocah itu masih saja berdiri di sana. Bahkan ia sempat membuka kelambu di jendela, dan tak lama kemudian bocah itu berkata, "Bu, ono ong ang unu, Bu, ada orang di situ." Bu Nuri yang bingung mendekat. Bu Nuri yang berpikir kalau putranya mungkin sedang mengada-ngada berjalan untuk memeriksa. Memang ada space kosong di depan jendela kamar Bu Nuri, dan tempat itu tepat berada di samping kiri kamar Septi. Bedanya, Septi tidak bisa melihat space kosong itu karena tidak ada jendelanya. Satu-satunya jendela yang ada di kamar Septi adalah menghadap langsung ke pagar dan pintu depan. Bu Nuri sudah berdiri di belakang Dio. Dia memegang baunya, berniat menariknya ke atas ranjang, tapi beliau kemudian tergelitik. Apa yang Dio tadi katakan, ya, Bu Nuri lalu melihat keluar. Di sana Bu Nuri tidak akan pernah melupakan apa yang pernah dia lihat, di mana di balik jendela, di space kosong rumahnya yang biasa dia gunakan untuk menjemur pakaian, berdiri puluhan sosok manusia mengenakan kain kafan yang membungkus tubuhnya. Rupa mereka melotot melihat Bu Nuri. Bu Nuri tentu seketika mengucap istighfar berkali-kali sambil menutupi wajah Dio dengan tangannya, tapi sosok pocong-pocong itu hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Beliau pun membawa kedua putranya untuk tidur di ruang tengah. Kejadian ini sama sekali tak diketahui. Lain hari lain kejadian. Sejak dulu Dio menemani Bu Nuri menjajakan jajanan di pasar, dan semenjak mereka menempati rumah kontrakan itu, perilaku putra bungsunya ini seringkali aneh. Beberapa kali Dio terlihat memperagakan sesuatu. Setiap kali dia menemukan seutas tali, anak itu akan melilitkan tali tersebut ke lehernya, kemudian berpura-pura menjulurkan lidahnya seakan-akan tubuhnya terjerat karena perkara tali tersebut. Setiap kali Bu Nuri menegurnya, anak itu pasti kemudian berkata, "Dia lihat, Bu, di kamar." Tapi karena perkara yang tidak jelas, Bu Nuri memilih mengabaikan ucapan anak itu. Suatu hari Bu Nuri pulang kemalaman. Septi sudah menghubunginya kalau dia akan lembur, sementara putranya yang lain sedang di rumah mertuanya. Maka sewaktu pulang bersama Dio, bocah itu seketika berlari, kemudian menunjuk angin-angin di atas pintu kamar. Di sana Dio memperagakan sekali lagi persis saat lehernya dililit tali. "Ibu, itu ada nenek-nenek kegantung." Dan benar saja, Bu Nuri melihat sekelebat bayangan bergerak maju mundur. Tapi mungkin karena posisi rumah yang saat itu masih gelap, Bu Nuri pun segera menyalakan lampu. Dan sewaktu membuka pintu, beliau tidak menemukan apapun di sana.
Meskipun begitu, Bu Nuri merasa sangat yakin kalau tadi dia sempat melihat wanita digantung di langit-langit. Entahlah, malam harinya Bu Nuri mulai mengalami mimpi-mimpi yang ganjil. Dimulai terdengar orang-orang sedang membaca doa untuk mayit, sampai jeritan seorang wanita yang benar-benar mengerikan. Terkadang mimpi itu sampai membangunkannya. Sejak saat itulah Bu Nuri mulai sadar rumah ini menyimpan sesuatu yang sinting. Hanya saja baik Septi dan kedua putranya tidak ada yang menunjukkan kalau mereka tidak nyaman di tempat itu, sehingga semuanya akhirnya disimpan oleh Bu Nuri sendiri tanpa melibatkan anak-anaknya. Selain kejanggalan-kejanggalan yang ada di rumah, Bu Nuri seringkali mendapati orang yang tidak dikenal riwa-riwi lewat depan rumah kontrakannya. Tapi begitu disapa, mereka lari tunggang langgang. Ada beberapa yang memberi semacam hadiah, katanya untuk Mbak Gima. Namun saat ditanya lebih jauh siapa Mbak Gima itu, mereka langsung pergi. Kecurigaan paling besar adalah kedatangan tamu di kala hujan deras sedang turun. Beliau mengaku sebagai Nyai Siti, tetangga yang kebetulan sedang datang berkunjung. Bu Nuri hanya diam saja dan tersenyum menyambut. Tetapi yang tidak diketahui oleh Nyai Siti adalah Bu Nuri tahu siapa Nyai Siti. Hanya saja ia tidak mengerti apa tujuannya datang ke rumah ini lagi. Nyai Siti adalah orang yang sebelumnya menggunakan kontrakan ini sebelum keluarganya. Setelah Nyai Siti berpamitan pergi, Bu Nuri kemudian memikirkannya apa maksud kertas berwarna merah yang tidak boleh dibuka itu. Bu Nuri kemudian membuka satu persatu berkas saat pertama kali menginjakan kaki di rumah ini, di mana salah satu fotonya terdapat Nyai Siti berpose bersama seorang wanita tua. Wanita tua ini memiliki wajah yang menakutkan, terutama saat wajahnya melihat ke arah kamera dengan menampakkan gigi-gigi hitamnya. Apa iki ya sing jenenge Mbak Gima? Berhari-hari Bu Nuri tidak bisa tidur dengan nyenyak karena setiap kali beliau memejamkan mata, Bu Nuri melihat orang-orang bergumul menyeret tubuh seseorang yang kemudian menjerit-jerit. Semua kekacauan itu diikuti suara-suara doa dan lantunan ayat yang membuat Bu Nuri merinding. Hingga pada suatu malam, saat Bu Nuri kembali terbangun di tengah malam, beliau melihat kedua putranya sedang duduk di tepi ranjang, sedang melihat ke atas. Bu Nuri pun mengikuti mereka, dan saat melihat ke langit rumah, Bu Nuri melihat wanita tua yang ada di dalam foto melotot. Wanita tua itu dalam kondisi batang lehernya diikatkan pada tiang, lidahnya menjulur keluar. Melihat itu, Bu Nuri lalu memeluk kedua anaknya. Beliau menutup mata dan telinga mereka sambil membaca doa yang bahkan belum pernah seumur hidup Bu Nuri panjatkan. Tak lama kemudian, kaca jendela pecah. Keesokan harinya, Bu Nuri berkata kepada Septi kalau dia bersama dengan kedua adik-adiknya akan pergi ke rumah mertuanya. Septi awalnya curiga, tapi Bu Nuri meyakinkan kepada putrinya itu kalau neneknya sedang merindukan cucu-cucunya ini, terkecuali Septi yang sudah tumbuh dewasa. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah Bu Nuri sedang menuju ke tempat lain. Dio dan Andri sebenarnya terus-menerus bertanya kemana mereka akan pergi, tapi Bu Nuri hanya diam. Dia lebih memikirkan nasib buruk yang sedang menimpa keluarganya. Dia merasakan sesuatu yang buruk di rumah itu. Sampailah mereka di sebuah rumah sederhana di samping jalan. Rumah itu dimiliki oleh seorang pemilik pesantren, teman almarhum suaminya. Anehnya, entah kebetulan atau bagaimana, pria yang biasa dipanggil Pak Haji ini jarang sekali berada di rumah. Tapi pada hari itu beliau sedang duduk-duduk santai di teras rumah. Bu Nuri segera mendekat dan langsung disambut hangat. Hal pertama yang dikatakan oleh Pak Haji adalah, "Hari ini burung saya tidak berhenti bersuara, jadi saya duduk di sini mengawasinya. Tidak saya duga, rupanya itu pertanda kalau saya kedatangan tamu dari orang yang saya hormati. Monggo Bu, ada gerangan opo jenengan bertamu ten kriya kulo." Bu Nuri kemudian menceritakan satu persatu. Pak Haji nampak mendengarkannya dengan serius. Ada sesuatu yang rupanya juga beliau rasakan. Setelah mendengar semua ceritanya, Pak Haji kemudian memberikan nasihat. Mulai nanti
Bu Nuri sholatnya di kamar saja ya. Lalu begini, saya baru bisa berkunjung mungkin 4 hari lagi karena besok saya harus keluar kota. Jangan takut pada makhluk apapun ke Bu. Tidak ada yang lebih sempurna daripada kita manusia. Tapi kalau boleh saya minta tolong, bisa bawakan ini ke rumah itu. Pak Haji kemudian masuk ke dalam rumah. Tak lama beliau keluar dengan sebutir telur. Letakkan ini di dalam lemari ya Bu. Besok paginya telurnya dipecahkan di depan jendela kamar. Bu Nuri lantas bertanya apa tujuan telur itu. Pak Haji kemudian berkata, kalau telur itu dipecah setelah semalaman di dalam lemari dan di dalamnya isinya normal, artinya Bu Nuri hanya paranoid biasa. Tapi kalau isi di dalam telur berubah menjadi busuk, artinya Bu Nuri sedang diganggu. Urusan diganggu bisa dari segala penjuru. Ada orang yang tidak suka atau memang ini murni dari perkara gaib yang kebetulan bersinggungan dengan keluarga Bu Nuri. Bu Nuri kemudian pamit. Ia tak lupa meminta doa yang tentu saja pasti Pak Haji panjatkan untuk keluarga sahabatnya ini. Maka pulanglah Bu Nuri. Kemudian saat pulang, sekelebat Bu Nuri melihat ada sosok yang masuk ke dalam kamarnya. Cepat-cepat Bu Nuri berjalan mendekat, tapi kejanggalan tiba-tiba terjadi. Untuk pertama kalinya Dio yang biasa berlari masuk ke kamar mendadak diam, wajahnya pucat. Bu, jangan, ada Simba. Dia memperagakan lehernya terlilit tali, tapi Bu Nuri tetap berjalan mendekat. Dia ingin memeriksanya. Tepat ketika pintu kamar terbuka, Bu Nuri tidak melihat siapapun kecuali bayangan seseorang bersembunyi di bawah ranjang. Dengan jantung berdegup kencang, Bu Nuri lalu menduduk melihat kolong ranjang. Anehnya, Bu Nuri tidak menemukan siapapun. Bu Nuri berdiri lalu menjalankan tugas yang diberikan oleh Pak Haji. Dia letakkan telur di atas tumpukan baju. Setelahnya Bu Nuri terdiam melihat Dio yang diam berdiri di depan kamarnya itu. Bocah itu selalu menolak masuk ke kamar, sampai akhirnya dia memilih tidur bersama kakaknya Septi. Bu Nuri pun kemudian tidur hanya berdua bersama putranya Andre. Dia berharap Pak Haji bisa menolong mereka, menyingkirkan apa yang sudah mengganggu mereka. Sewaktu Bu Nuri tidur, untuk pertama kalinya dia memimpikan sesuatu yang berbeda, di mana kali ini tidak ada jeritan apapun yang biasa dia dengar, hanya pemandangan kamar saja. Di mana saat Bu Nuri berjalan mendekat, dia melihat kalau di atas ranjangnya ada wanita tua yang sedang tidur. Bu Nuri terus mendekat. Ketika jarak mereka terpaut 1 jengkal, wanita tua itu berbalik. Hanya saja badannya tak bergerak sedikit pun dari tempatnya, terkecuali kepalanya menoleh dengan leher seperti patah. Di mana wanita tua itu melihat kepalanya berputar 180 derajat. Bu Nuri lalu menjerit sekeras-kerasnya. Dia benar-benar bisa gila. Wanita yang baru saja dia lihat adalah wanita yang sama yang ada di dalam foto bernyawa Nyai Siti Bagima. Bu Nuri lalu tersadar hari sudah siang, maka ia mau memeriksa telur pemberian Pak Haji. Saat beliau membuka almari, Bu Nuri dibuat terdiam. Sewaktu beliau melihat telur itu sudah dalam kondisi pecah. Hanya saja dari bekas telur yang sudah pecah itu terdapat bekas pecahan darah berwarna merah kehitam-hitaman. Seketika Bu Nuri sadar rumah ini benar-benar menolak mereka. Hari itu juga, dengan menggunakan pakaian seadanya, Bu Nuri pergi mengunjungi Pak Haji. Tapi aneh, tidak ada seorang pun di rumah beliau. Bu Nuri baru ingat jika selama 4 hari orang yang kerap dipanggil Pak Haji itu sedang pergi. Dengan gelisah, Bu Nuri pun memutuskan untuk pulang. Tapi belum beberapa langkah Bu Nuri meninggalkan rumah itu, kepala Bu Nuri menoleh saat dia melihat burung milik Pak Haji yang dikurung di dalam sangkar, seperti melihat dirinya terus-menerus. Awalnya Bu Nuri berpikir kalau itu mungkin hanya perasaannya saja, namun burung itu seperti benar-benar memperhatikannya. Maka dengan perasaan bertanya-tanya, Bu Nuri mendekati burung berwarna putih tersebut. Seperti dugaannya, burung itu mengikuti kemanapun Bu Nuri berjalan, bahkan saat dia mendekatinya.
Dengan perasaan yang campur aduk, Bu Nuri ingin melihat binatang itu lebih dekat. Sesaat ketika Bu Nuri sudah berdiri tepat di bawahnya, satu tangannya terjulur untuk menyentuh sangkar yang dibuat dari batang bambu, sementara kepala dan mata burung itu masih melihatnya. Binatang itu begitu tenang, tenang. Sebelum keleparan sayapnya mengejutkan Bu Nuri, tanpa diduga-duga burung itu tiba-tiba mengepakkan sayapnya dengan kasar sambil mengeluarkan suara yang berbeda. Seperti awal ketika Pak Haji mengurus burung ini, tak hanya itu saja, badan dan kepalanya bahkan rela dihantam-hantamkan pada batang sangkar sehingga menimbulkan suara bising. Bu Nuri yang tersentak karena perubahan sifat binatang itu hanya bisa mundur sambil memperhatikan binatang itu seperti ingin menyiksa dirinya sendiri. Tak lama kemudian, sangkar itu terhantam jatuh dan membuat kerusakan yang fatal, sementara burung itu terkelapar tak berdaya. Melihat kegilaan itu, Bu Nuri kemudian berkata, melihat bagaimana kondisi peliharaan milik Pak Haji, ada ketakutan di dalam dirinya mengenai bagaimana Pak Haji nanti kalau tahu apa yang terjadi di sini. Seperti yang Bu Nuri duga, binatang itu hanya bisa diam saat Bu Nuri menyentuhnya. Sepertinya tenaga binatang itu sudah habis. Hanya saja ada perasaan aneh saat Bu Nuri melihat binatang itu dalam kondisi tak berdaya. Tiba-tiba saja seperti ada yang membisik di telinganya untuk mengakhiri nyawa binatang malang itu. Perasaan itu terus-menerus bertambah kuat, hingga pada akhirnya di genggaman tangan Bu Nuri, tanpa ada sebab yang jelas, Bu Nuri kemudian mematahkan leher binatang yang tak lebih besar dari telapak tangannya. Setelah itu barulah Bu Nuri sadar akan perbuatannya. Dengan perasaan semakin gelisah, Bu Nuri meninggalkan rumah itu. Di dalam bus, ketika perjalanan pulang, Bu Nuri merasa semakin ganjil dengan tubuhnya. Sejak tadi dia merasa sendirian, padahal di dalam bus itu ramai orang duduk di sekitarnya. Hanya ada suara orang yang membisikinya dalam bahasa Arab yang lembut. Anehnya, hanya Bu Nuri yang mendengar. Di tengah kegelisahannya itu, Bu Nuri baru menyadari kalau rupanya tak jauh dari tempat dia duduk ada seorang pria tua seusia dengan bapaknya duduk sambil bersedekap. Pria tua ini sejak tadi memperhatikannya, bahkan sorot matanya tak bergerak sama sekali. Dia terus memandanginya. Entah sudah berapa lama sejak dari rumah Pak Haji, pria tua yang memiliki rambut keputih-putihan karena usia itu masih memperhatikannya. Bahkan saat orang di sampingnya mengingatkan kalau jalan tempat orang tua itu harus turun, baru saja dilewatinya, tapi pria tua itu hanya menjawab kalau dia masih ingin duduk dan mengikuti kemana bus ini akan membawanya, sambil sorot matanya masih melihat Bu Nuri dengan tatapan mata yang terasa ganjil dan menakutkan. Tinggal beberapa ratus meter lagi Bu Nuri harus turun. Tapi dengan kondisi seperti ini rasanya berbahaya. Kalau Bu Nuri turun di dekat rumahnya, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, wanita parubaya itu meminta bus berhenti tepat di antara jalan desa. Untungnya, ketakutan kalau pria tua itu ikut turun tidak terjadi, karena setelah Bu Nuri menginjakkan kaki di tanah, pria tua itu hanya melihat dirinya dari balik kaca bus sambil menganggukkan kepalanya seolah sedang menyapa dirinya. Bu Nuri pun buru-buru pulang ke rumah. Hanya saja rasa lega karena mengira terbebas dari pria tua asing itu tak bertahan lama, karena tak lama kemudian di depan rumah Bu Nuri sudah berdiri pria tua yang sama yang Bu Nuri lihat di dalam bus tadi. Kali ini pria tua asing itu melihat rumah Bu Nuri sembari hidungnya mengendus-endus. Pada awalnya Bu Nuri ingin mengusirnya, tapi melihat pria tua itu yang memperkenalkan dirinya terlebih dulu dan menjelaskan niatannya kalau ada sesuatu yang hitam mengikuti Bu Nuri dan kelak akan membahayakan orang-orang terdekatnya, maka Bu Nuri pun terpaksa menyambut beliau sebagai tamu. Pria tua ini
biasa dipanggil Waknas, tapi kebanyakan memanggilnya Abah Anats atau Minas. Rambutnya panjang dengan dominan uban putih, mengenakan pakaian putih kusam seperti pengemis. Saat berjalan, ia dibantu tongkat kayu jati. Tidak ada yang istimewa dari orang ini kecuali sorot matanya yang tajam seperti seseorang yang pemarah. Hanya saja saat berbicara, rupanya beliau memiliki suara yang lembut terkesan lembut. Hal inilah yang membuat Bu Nuri akhirnya mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah. Minas meminta maaf kalau perlakuannya tadi terkesan tidak sopan dan membuat Bu Nuri ketakutan. Pun sikap nyelonong datang ke rumah juga. Bu Nuri hanya bisa meminta maaf, juga sudah menuduh yang tidak-tidak kepada orang tua itu. Setelah bicara panjang lebar, Minas kemudian berkata, "Burung itu mati di tanganmu, tapi yang punya burung itu mati bukan perkara dirimu. Jangan difikirkan, aku hanya asal bicara saja." Bu Nuri tentu bingung mendengarnya. Selama bertamu di situ, Minas tak menyentuh apapun yang disajikan. Bahkan ia menolak kopi untuk orang seusia dirinya. Dia hanya mau menerima air putih, itu pun hanya seteguk. Tak beberapa lama, Minas lalu berkata kalau rumah Bu Nuri ini lebih wingit dari dugaannya. Banyak sekali bebauan busuk yang membuat hidungnya tidak berhenti mengendus. Aroma kebencian, dendam, kemarahan berputar di rumah ini, terutama sumber masalahnya di dalam kamar yang ditunjuk oleh Minas. Sayangnya, beliau tidak bisa membantu banyak karena resikonya besar. Beliau prihatin, tapi tidak bisa menolong. Beliau sendiri sebenarnya sudah ditolak saat masuk rumah ini. Mendengar itu, Bu Nuri menjadi semakin bingung. Lantas, beliau bertanya, ada apa di rumah ini? Lagi-lagi, Minas tidak bisa mengatakannya karena perkaranya ini bukanlah hal gaib biasa. Tapi Minas memberikan bukti kalau kondisinya tidak baik-baik saja di rumah ini. Padahal dia datang sebagai tamu tanpa diduga-duga oleh Bu Nuri. Sikap Minas kemudian terlihat aneh, di mana kepalanya tiba-tiba tergedek-gedek dengan sendirinya. Anehnya, Minas melakukan itu melotot, ya, sambil melotot. Minas kemudian menahan kepalanya dengan kedua tangannya agar ia berhenti tergedek-gedek. Tak lama kemudian beliau pun tertawa. Bu Nuri semakin bingung melihat sikap orang tua ini. Barulah setelah itu Minas memukul-mukul rahangnya dengan tangannya sendiri. "Kowe pengen tahu kan, nak? Aku cuma bisa memberitahu sedikit. Semuanya itu ada urusannya dengan ini." Minas memasukkan jari-jarinya ke dalam mulut, kemudian menarik paksa sesuatu di dalamnya. Ya, itu adalah sepotong gigi rahang. "Sinun," katanya. Minas meletakkan potongan gigi itu di atas meja, lalu beliau memberikan petua agar Bu Nuri pindah saja karena perkara ini bukan perkara yang bisa dihadapi oleh sembarang orang. "Akeh korbane, akeh sing nuntut bales." Setelah menjelaskan panjang lebar perihal nasib dan keadaan Bu Nuri kepada Minas, barulah pria tua itu sedikit mengerti. Beliau kemudian berpesan kalau si Nun itu terlepas, apapun yang terjadi, lebih baik menjauhi mara bahaya, yaitu Bu Nuri pindah dari tempat ini. Di malam harinya, Bu Nuri terbangun dari tidurnya dengan kondisi kepala yang sangat sakit. Ia kemudian melihat kedua anak yang sedang tidur dengan hati-hati. Bu Nuri melangkah turun lalu berjalan menuju ke kamar mandi. Sewaktu itu rumah sudah dalam kondisi yang sepi. Sambil menahan sakit, Bu Nuri masuk ke kamar mandi. Dia sempat membasuh wajahnya sambil melihat dirinya di dalam cermin. Saat itulah bagian di dalam mulutnya terasa begitu sakit. Bu Nuri lalu memasukkan jari jemarinya untuk memeriksa. Hingga tanpa sadar dia mencabutnya dengan kasar. Sepotong gigi rahang berwarna putih dengan pangkal berlumuran darah. Anehnya, potongan gigi itu terlihat lebih besar dari biasanya.
Bu Nuri meletakkan potongan gigi pada sisi bagian bak mandi sebelum berkumur untuk membuang darah yang tersisa. Setelahnya ia kembali bercermin, namun di sana Bu Nuri melihatnya. Ya, beliau melihat Mbah Gima sedang bergelantungan di belakang tubuhnya. Wanita tua mengerikan itu melotot melihat Bu Nuri sambil menganga dan menunjukkan isi di dalam mulutnya yang dipenuhi gigi-gigi manusia. Bu Nuri kembali ke kamar, tapi ia tiba-tiba terdiam sangat lama memandang kedua anaknya yang sedang tertidur di atas ranjang. Beliau pun lantas mendekati mereka, mengelus punggung dan kepala mereka lembut sambil menciumi pipi mungil anak-anaknya. Tak lama kemudian, satu anaknya terbangun. Dia si anak tengah. Ia sempat terkejut saat melihat Bu Nuri, tapi anak itu segera beliau tenangkan dengan gerakan yang lembut. Bu Nuri memasukkan jari tangannya pada mulut anaknya itu lalu mencabut satu giginya yang paling ujung. Hal itu pula yang dilakukan kepada anak bungsunya. Selepas itu barulah Bu Nuri menulis sesuatu dari noda darah yang ada di gusinya, sesuatu yang terlihat seperti Raja Sidon. Ia kemudian membungkus kedua gigi anaknya ke dalam kertas itu, meremasnya sebelum menelannya bulat-bulat. Setelahnya barulah Bu Nuri pergi tidur tepat di antara kedua anaknya yang kini memeluk tubuhnya. Sementara di sekitar ranjang tempat tidur tiba-tiba saja sudah dipenuhi sosok pocong dan mayat mati yang pernah Bu Nuri lihat. Semua makhluk itu membaca seperti kalimat-kalimat Arab. Suara-suara mereka terdengar sangat marah dan membenci Bu Nuri, tapi Bagima yang duduk di atas tubuhnya tertawa-tawa sambil menggaruk-garuk rambutnya. Detik itu juga Septi dan Pras akhirnya meminta tolong kepada tetangga-tetangga yang ada di kanan kiri rumah, termasuk mendatangi rumah Pak RT yang saat itu sedang melihat wajah mereka dengan sorot mata terbelalak. Pak RT tidak pernah menduga ada hal seperti ini terjadi di wilayahnya. Menjelang maghrib, sudah banyak warga yang berkumpul di rumah kontrakan milik Septi. Ada yang datang dengan niat membantu, ada pula yang sekedar ingin mencari tahu. Mereka semua penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi di rumah bercat warna krem tersebut. Pun termasuk sampai mendatangkan si pemilik rumah, yaitu Bu Salikun, yang rupanya tidak tahu menahu perihal apa yang terjadi dengan Bu Nuri selaku ibu handa dari Septi ini, yang kini hanya bisa terbaring di atas ranjang tanpa bisa merespon apapun. Akhirnya, sebagai pemecahan jalan keluar, Pak RT memutuskan hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk melihat atau mencari cara agar Bu Nuri yang saat ini matanya dalam kondisi terbuka lebar melotot melihat ke langit-langit bisa lepas dari bayang atau ranjang tempat tidur. Beberapa warga usul untuk mengangkat tubuh Bu Nuri, tapi kedua anak laki-lakinya yang ada di samping beliau seperti menempel satu sama lain. Hal ini tentu saja menyulitkan mereka semua. Bahkan banyak warga yang merasa kalau perkara ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan otot. Para tetua desa juga mengaku kalau ini merupakan kali pertama mereka melihat tragedi seperti ini, karena meski mereka sudah lama tinggal di tempat ini sebelumnya, tapi belum pernah terjadi kejadian sejanggal ini. Pak RT kemudian meminta bantuan beberapa warga agar dicarikan orang pintar karena merasa ini sudah di luar kuasanya. Sementara si pemilik rumah Bu Salikun juga terlihat gelisah, ekspresi pada wajahnya diselimuti kengerian saat melihat kondisi Bu Nuri yang nampak begitu menakutkan. Septi kemudian menceritakan semua yang dia tahu dan temukan kepada Pak RT dan Bu Salikun mengenai raja-raja yang tersembunyi di bawah anak tangga. Wajah Pak RT dan Bu Salikun nampak terkejut karena dia tidak tahu menahu dengan barang-barang tersebut. Ini sudah di luar kapasitasnya. Ada apa sebenarnya di rumah ini? Sementara Pras sudah beranjak pulang sejak tadi, dia berniat memanggil kenalan orang yang mungkin bisa membantu Septi melewati masalah pelik ini. Akhirnya, untuk ketenangan dan agar tidak semakin banyak orang yang tahu masalah ini, Pak RT meminta warga yang tidak berkepentingan untuk pulang, sementara beliau dan Bu Salikun juga para orang-orang sepuh untuk tetap tinggal di sini melihat keadaan ke depannya.
sembari mengadakan pengajian mendadak yang saat itu digagas oleh salah satu sepuh desa. Disinilah terjadi sebuah keanehan lain, di mana di tengah pengajian yang khusyuk, sosok Bu Nur yang sejak tadi diam saja sembari memeluk kedua anak itu tiba-tiba saja mulai ikut mengaji lebih khusyuk, lebih lantang, dan lebih lancar dari bacaan orang-orang yang sudah sepuh. Bahkan kepalanya melotot ke arah orang-orang yang kini melihat dirinya dengan ekspresi wajah ketakutan. Kabeh wong iso maca iki nak. Hal ini tentu saja membuat beberapa orang mendadak menghentikan bacaannya. Mereka mulai ragu dan menolak untuk melanjutkan. Selain itu, tercium aroma bau pesing dan anyir darah yang begitu menyengat, membuat satu persatu orang yang ada di dalam rumah akhirnya beranjak keluar. Tepat pukul 9 malam, Pras akhirnya datang bersama dengan laki-laki yang juga terlihat sepuh. Tubuhnya bungkuk namun nampak seperti orang yang soleh. Dia mengenakan pakaian serba putih dengan kain sorban terlilit di leher. Pras memanggil beliau dengan Jit atau kakek. Septi yang melihatnya segera membantu Pras menuntun Jit untuk masuk ke dalam, tapi anehnya Jit justru menolak. Septi yang melihatnya segera membantu Pras menuntun Jit untuk masuk, tapi aneh, Jit justru menolak Septi dengan lembut. Lalu tak lama kemudian Jit meminta agar diambilkan air putih oleh Septi. Katanya beliau sangat haus. Septi pun menuruti apa kata Jit. Ia buru-buru pergi ke dapur untuk mengambil air, tapi aneh, Jit masih berdiri di luar pintu pagar seakan menolak dirinya sendiri untuk menginjakan kaki di atas tanah yang ada di rumah ini. Septi pun menyerahkan gelas berisikan air itu kepada Jit, dan setelahnya kakek yang mungkin usianya sekitar 70 tahunan itu meminumnya sampai habis. Barulah kemudian orang tua itu mau dituntun bersama-sama masuk ke dalam rumah itu. Hal pertama yang beliau lakukan adalah meminta kepada Pak RT untuk mengantarkan sisa orang yang ada di dalam rumah keluar, kecuali Bu Salikun selaku si pemilik rumah. Bahkan Pras juga disuruh pergi keluar. Tidak ada yang tahu alasan kenapa Jit melakukan ini. Meskipun awal Pras merasa enggan dengan perintah Jit, namun pada akhirnya dia mau menuruti apa kata Jit kepada dirinya. Melihat suasana rumah ini benar-benar membuatnya nyaman. Siapapun yang ada di dalamnya, sekaligus menjaga aib kalau terjadi sesuatu di luar dugaan mereka. Setelah itu Jit baru berkata kepada Septi, "Dok, kamu ada kertas? Kalau ada ambilkan, sekalian sama pulpennya." Septi tidak mengerti alasan Jit meminta itu segera melaksanakannya. Di sela-sela Septi mencari barang-barang yang diinginkan oleh Jit, orang tua yang terlihat seperti kakeknya itu kemudian memandang Bu Salikun dengan senyuman tulus sembari berkata kepadanya dengan nada suara yang lembut, "Dunia manusia itu ada dua, dunia ini sama dunia di akhirat. Jangan jahat-jahat, karena hati manusia itu lemah. Kalau sudah sakit hati, akan melakukan apa saja untuk bisa membalas sakit hatinya." Meski tidak tahu apa yang dimaksud perkataan Jit kepada Bu Salikun, Septi terpaksa mendengarkan. Setelahnya Septi menyerahkan benda-benda itu kepada beliau. Kemudian oleh Jit diberikan kepada Bu Salikun. "Tulis nama orang-orang yang pernah menyewa rumah ini. Tulis semuanya yang juga pernah meninggal di rumah ini." Septi sama sekali tidak mengerti maksud Jit kepada Bu Salikun. Bu Salikun awal melihat Jit dengan tatapan ganjil. Mungkin ia sama bingungnya kenapa dia harus menulis setiap nama orang yang pernah meninggal di rumah ini. Bu Salikun pun akhirnya mengangguk. Beliau kemudian menyingkir dari hadapan Jit untuk mencoba mengingat-ingat siapa saja yang pernah menyewa rumah ini dan meninggal di dalam rumah ini. Sementara Jit meminta Septi mengambilkan air di dalam baskom dengan kain yang bisa direndam. Dengan susah payah Jit berjalan tertati-tati dengan badan yang sudah bungkuk mendekat masuk ke dalam kamar tempat Bu Nuri dan kedua adik Septi berbaring. Septi pun berlari masuk sambil membawa baskom yang berisikan air, juga dengan kain yang sudah direndam di dalamnya. Tapi alangkah terkejutnya Septi sewaktu dia masuk. Dia melihat ibunya Bu Nuri sedang duduk dengan rambut yang berantakan, wajahnya melotot, dan bagian gusi serta gigi-giginya berwarna kehitam-hitaman. "Mereneh, Dok.
Rausawati, ayo bawa adik-adikmu keluar dari sini. Septi tentu saja terkejut. Kedua adiknya yang tadi coba diselamatkan oleh 6 orang dewasa bisa ditarik dengan mudah dan lembut oleh Jit seperti tidak ada halangan sama sekali. Septi menurut. Ia segera meletakkan baskom di bawah kaki Jit yang sedang bertasbih, sementara di samping ranjang Bu Nuri terus-menerus melotot melihat ke arah Jit dan Septi berulang kali. Terdengar juga suara menggeram yang menakutkan yang berasal dari tenggorokan ibunya. Septi pun dengan cepat menggendong menarik adiknya satu persatu dari atas ranjang. Tapi mereka masih dalam kondisi tidak sadar. Jit kemudian meminta Septi agar menutup pintu kamar sekaligus memanggil Pras agar membantu menggendong adik-adik Septi untuk dipindahkan sementara ke dalam kamar miliknya. Lalu terakhir, Jit meminta kertas yang ada di tangan Bu Salikun. Septi menuruti dan melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Jit. Bu Salikun pun ikut masuk ke dalam kamar. Septi kemudian menutup perlahan saat tiba-tiba saja terdengar suara jeritan memekikan telinga dari dalam kamar. Hal ini membuat Septi tersentak dari tempatnya. Entah apa yang sedang terjadi di dalam sana. Tangan dan kaki Septi tiba-tiba mendadak menjadi lebih dingin dan anyep. Bahkan bulu kuduk di belakang lehernya ikut berdiri. Rasanya belum pernah Septi merasakan sesuatu yang seperti ini. Cukup lama waktu Jit dan Bu Salikun berada di dalam kamar itu. Sementara Septi dan Pras dan beberapa warga yang juga Pak RT hanya bisa membantu seadanya. Bibir kedua adik Septi berwarna kebiru-biruan dan beberapa kali mereka seperti mengigau memanggil-manggil nama Bu Nuri. Barulah sekitar jam 10 malam pintu akhirnya terbuka. Wajah Bu Salikun nampak pucat pasi, sementara Jit terlihat kelelahan setengah mati. Tapi anehnya Bu Nuri masih duduk sambil melotot ke arah mereka. Septi bertanya-tanya bagaimanakah nasib ibunya. Jit kemudian duduk di atas kursi meminta Pras dan Pak RT agar memanggil seseorang untuk mengatakan kebenaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah ini dan bagaimana cara menyingkirkannya. Karena sejak tadi jin yang mendiami tubuh Bu Nuri menolak untuk pergi dan sudah terlalu suka untuk tinggal di tempat ini, kecuali Sinun Merah yang menjadi pengikat sukma dan dendamnya ditemukan dan diangkat dari tempat tersebut. Septi lalu bertanya, benda itu berada di mana? Jit lalu menoleh kepada Bu Salikun. Jit nampak terengah-engah menjabarkan akar masalahnya, tapi tetap saja hanya sebagian dari mereka yang mengerti tentang apa yang disampaikan. Tidak ada yang tahu maksud dari Raja Merah dan maksud dari dendam ini. Jit kemudian menyederhanakan penjelasannya. Mereka harus cepat-cepat menemukan medium pengikatnya. Kalau sampai terlambat, Bu Nuri bisa saja tidak bisa ditolong seperti penghuni-penghuni sebelumnya. Septi yang mendengar itu tentu saja terkejut. Jit lalu melihat kertas yang tadi ditulis oleh Bu Salikun. Di sana, Jit menunjukkannya kepada Septi. Rupanya sebelum mereka ada sebuah keluarga yang sudah meninggal terlebih dahulu dan nama beliau adalah Bagima. Tapi sebelum Bagima ada keluarga lain yang juga meninggal. Semua orang ini memiliki kesamaan. Tak hanya itu, pola dan kasusnya juga sama persis. Itu artinya ini bukanlah kebetulan semata, melainkan memang ada sesuatu yang sangat hitam hidup di dalam rumah ini. Kembali ke kasus kematian lain. Nama wanita itu adalah Mbak Sarti, seorang ibu dengan satu anak. Jit lalu bertanya kepada Bu Salikun, apa ini sudah semua orang yang pernah meninggal di rumah ini? Bu Salikun mengangguk, diikuti jawaban kalau itu sudah semua, tapi hanya sepengingatnya. Namun Jit seperti masih belum puas, sehingga beliau bertanya sekali lagi kepada Bu Salikun. Tetapi ia merasa sudah menulis semuanya. Beliau kemudian menjelaskan kalau rumah ini adalah rumah warisan dari pendahulunya, dan sejak dipegang oleh bapak ibunya, rumah ini sudah dikontrakan. Bila ini berkaitan dengan hal itu, Bu Salikun meminta waktu setidaknya 1 hari untuk mencari tahu masalah ini. Beliau harus memeriksa arsip tanda tangan perjanjian milik bapak ibunya dulu. Jit mengangguk. Beliau lalu berpesan kalau ada alasan kenapa sampai Jit melakukan ini, karena sekarang perkaranya sudah menjadi urusan hidup mati orang lain.
Bu Salikun pun kemudian berpamitan pergi. Setali 3 uang, Jit juga akan pulang bersama dengan Pras. Maka Jit berpesan kepada Septi sebelum kepergiannya untuk sementara Bu Nuri sudah sedikit lebih tenang dari sebelumnya, tapi lebih baik Septi untuk tidak mendekatinya lebih dulu. Dan sejak tadi Jit juga sudah mengatakan kepada beliau untuk sementara waktu tidak keluar dari dalam kamar, dan beliau meminta agar Bu Nuri senantiasa terus-menerus berwirid kalau merasa ada yang mengganggu di dalam dirinya. Begitu pula dengan Septi untuk tidak berhenti mendoakan ibu. Esok hari Jit akan datang lagi. Jadi malam ini Jit berharap Septi dan kedua adiknya yang saat ini masih terlelap di dalam kamar untuk tidak sekali-kali membuka kamar Bu Nuri apapun yang terjadi. Kamar itu sudah dikunci rapat, jadi tidak ada alasan untuk membuka. Septi awal enggan menerimanya. Bagaimanapun ia masih berharap ibunya baik-baik saja, karena apa yang sudah terjadi di dalam rumah ini benar-benar sudah merontokkan akal sehatnya. Ia tidak mau kalau sampai terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan kepada beliau. Tapi Jit kemudian meyakinkan Septi selama pintu itu tidak dibuka sampai Jit kembali ke sini, maka tidak akan ada yang terjadi. Lagi pula Jit memberi nasihat kepada Septi kalau tidak ada yang perlu ditakutkan dari makhluk yang dipenuhi oleh dusta seperti jin dan sebangsanya. Malam semakin larut sampai tidak ada lagi satu orang pun yang ada di rumah kecuali Septi dan keluarganya. Kedua adiknya masih terlelap dan tubuh mereka sudah tidak sedingin tadi. Septi tidur di samping mereka sambil menatap ke arah pintu kamarnya. Septi tidak pernah menduga sebelumnya kalau semuanya akan menjadi seperti ini, dan siapa juga yang mengira kalau di balik pintu kamarnya itu ada kamar tempat ibu dan makhluk itu sedang berada. Di berharap malam ini Septi bisa melewatinya tanpa ada sesuatu yang buruk terjadi. Seperti fisiknya, mental Septi juga semakin melemah. Seiring waktu berjalan, matanya kian tak tertahan dan rasa kantuk nyaris memenuhinya. Saat Septi akhirnya tertidur dalam lelap, Septi mulai terhanyut dalam mimpinya. Dan saat itulah ada yang mengetuk pintu kamarnya. Septi berdiri lalu berjalan menuju pintu. Dia kemudian berdiri di sana dan tak lama kemudian suara itu memanggil dirinya. Dok, kowe percaya karo ibu toh? Ojo dilanjut no yo dok. Septi yang mendengar lalu berkata, "Nggih mbah, menjing kowe bakal minggat soko awak ibuku." Dan setelahnya Septi pergi ke tempat tidur, tak lagi memperdulikan ketukan pada pintu kamarnya sepanjang malam itu. Pada pagi harinya Septi terbangun dengan setengah sadar. Semalam ia bermimpi lagi, tapi mimpinya kali ini berbeda. Dia melihat sepotong tali dan kaki yang menggantung di atas langit-langit kamar ibu. Selain itu ada jeritan dari suara yang tertahan di tenggorokan. Pada awalnya Septi berpikir jika itu adalah Mbak Gima, sosok wanita tua yang dirinya tahu dari lembaran foto dan cerita orang-orang yang pernah mengenalnya. Bahkan Septi tahu seluruh anggota keluarganya, yang mana membuatnya sedikit terkejut. Tapi sepertinya Septi salah. Sosok itu mungkin sosok lain. Septi membuka mata melihat kedua adik-adiknya tiba-tiba berdiri di depan pintu kamar ibunya. Tak lama kemudian, setelah mereka melihat Septi bersama-sama, mereka berkata kepada Septi, "Pak, tolong ibu. Ibu dikurung di atas kuburan. Pak, tolong ibu mbak." Begitu kata mereka berulang-ulang. Septi sebenarnya tidak mengerti, tapi kenapa kedua adiknya bisa mengatakan sesuatu secara bersamaan seperti ini. Tak lama kemudian terdengar suara pintu rumah Septi diketuk. Septi pun datang untuk melihat tamu yang datang berkunjung. Rupanya tamu yang datang berkunjung adalah Nyai Siti. Nyai Siti lalu menjelaskan maksud kedatangannya. Rupanya beliau sudah mendengar apa yang terjadi dengan Bu Nuri dari kabar burung yang sampai di telinganya. Septi hanya diam sewaktu wanita itu menjelaskan. Di tengah-tengah percakapan mereka, Septi kemudian memotong pembicaraan dengan berkata, "Apakah benar kalau Nyai Siti adalah anak dari Mbak Gima?" Mendengar itu, Nyai Siti awalnya tampak terkejut, sampai akhirnya dia menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Septi. Nyai Siti pun meminta izin kepada Septi untuk menjelaskan semuanya dari awal. Rupanya keluarga Nyai Siti adalah keluarga yang sebelumnya tinggal di rumah ini sebelum keluarga Septi datang. Tapi
Ada sesuatu yang tidak banyak orang tahu perihal apa yang keluarga Nyai Siti lakukan sewaktu mereka masih tinggal di rumah ini. Beliau menjadikan Bagima sebagai pembuat raja untuk mereka-mereka yang datang dan membutuhkan bantuannya. Semua pekerjaan ini ditukar dengan sejumlah mahar dalam bentuk uang dan harta berharga seperti emas dan sejenisnya. Septi pun terkejut ketika mendengarnya. Bagaimana bisa Nyai Siti melakukan hal seperti itu? Tapi Nyai Siti belum selesai menceritakan semuanya pada awalnya. Keluarga Nyai Siti sama seperti keluarga Septi yang tinggal di rumah ini, layaknya seperti keluarga biasa pada umumnya. Tapi lambat laun mulai ada kejadian aneh di rumah ini. Hanya saja Nyai Siti dan keluarga yang lain tidak terlalu memperdulikan hal-hal aneh, seperti sering mendengar suara tertawa, langkah kaki anak kecil, kemudian suara-suara orang yang mengaji. Tapi dari semua keanehan itu, ada sesuatu yang terjadi dengan ibunya, yaitu Bagima. Katanya dia ditemui oleh seorang perempuan yang konon kabarnya bisa membuat sesuatu seperti jimat. Dan jimatnya ini memiliki keunggulan yang pasti akan mendatangkan rezeki untuk anaknya. Singkatnya, Bagima pun mau dan menuruti kata wanita itu yang selalu muncul di dalam mimpi beliau. Dan mulai sejak saat itu, Bagima mulai bersikap aneh. Beliau menjadi lebih suka menyendiri di dalam kamarnya dan tidak pernah mau keluar lagi meskipun sudah dipaksa Nyai Siti. Kamar itu sendiri adalah kamar yang sama dengan kamar yang saat ini dipakai oleh Bu Nuri. Di kamar itu, Bagima menghabiskan sebagian besar waktunya mengurung diri, mulai dari makan minum dan lain-lain. Bahkan pernah 3 hari Bagima tidak mau keluar dari dalam kamar, termasuk buang air kecil dan buang air besar di dalam kamar itu. Keluarga pun akhirnya tidak tahan dengan sikap Bagima. Nyai Siti dan suaminya mulai meruat Bagima sampai membawanya ke Habib-Habib untuk disembuhkan. Tapi kemudian bukannya sembuh, Bagima semakin menjadi-jadi. Beliau makin terlihat tidak waras. Dia mulai sering menjambaki rambutnya sampai menarik paksa gigi-giginya hingga mengalirkan darah dari dalam mulutnya. Aneh, dia melakukan semua itu diikuti suara tertawa seperti orang yang sudah sinting. Bahkan pernah suatu malam Bagima mengetuk pintu kamar Nyai Siti lalu melotot ke arahnya. Wanita itu kemudian berbisik kalau rumah tangga Nyai Siti akan hancur, dan hal itu dilakukan karena ada yang tidak suka dengan keluarga mereka. Saat Nyai Siti bertanya siapa yang tidak suka dengan rumah tangganya, Bagima kemudian menjeringai dan menunjuk dirinya sendiri sambil berjalan kembali ke kamarnya sembari tertawa histeris. Nyai Siti ketakutan dengan sikap ganjil ibunya ini. Dan benar saja, hubungan suami istri Nyai Siti dan suaminya semakin bertambah runyam. Singkatnya, suaminya akhirnya menggugat cerai dan membawa kabur semua anak-anaknya. Nyai Siti mulai kebingungan. Ia pun mulai menjadi gila karena tanpa suami dan anak-anaknya, apa yang bisa dilakukan untuk tetap bertahan hidup? Saat itulah Bagima kemudian datang. Beliau kemudian menunjukkan selembar kertas berisikan raja. Bagima kemudian berkata kepada Nyai Siti untuk memberikan kertas ini ke penjual yang ada di perempatan jalan. Nyai Siti yang waktu itu masih belum tahu apa guna benda itu menuruti kata-kata ibunya, dan semenjak saat itu banyak orang-orang baru yang minta dibuatkan raja. Ada yang minta agar dagangannya laris untuk merebut suami orang untuk kekayaan atau menyingkirkan pesaing. Setiap raja memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Hanya pembuatnya lah yang tahu guna raja tersebut. Dan begitulah awal dari uang-uang dan harta Bu Siti yang mulai menumpuk. Bahkan orang-orang baru yang datang kepadanya semakin banyak. Itu pun sebagian diisi oleh para pejabat. Tapi siapa yang menduga kalau bagai api dalam sekam hal yang dilakukan Bagima mendatangkan sesuatu yang buruk. Dimulai dengan kesehatan Bagima yang semakin melemah. Beliau
juga mulai sering meracau seorang diri. Kadang ia memuntahkan darah di atas kasur dan bekas darah-darahnya tidak boleh dibersihkan oleh siapapun. Lalu rontokan rambutnya juga tidak boleh diambil. Aroma kamar itu semakin mengerikan. Bahkan ketika Nyai Siti melewati depan pintu kamarnya saja, itu bisa membuatnya bergidik ngeri. Pada suatu hari, keadaan rumah kontrakan ini semakin menakutkan. Setiap malam, Nyai Siti mulai mendengar suara orang-orang meminta tolong. Ada pula yang mengetok-ngetok pintunya secara serampangan. Bahkan pernah sesekali Nyai Siti melihat puluhan orang yang berdesak-desakan meminta masuk ke kamar Bagima. Dan Nyai Siti melihat itu dari lubang pintu kamarnya yang sekarang menjadi kamar Septi. Akhir dari hidup Bagima berakhir tepat di malam Jumat Kliwon. Waktu itu Bagima menangis meminta agar seluruh uang yang didapatkan dari praktek ini dibakar atau dibuang ke sungai. Tapi Nyai Siti tidak tahu harus menjawab apa karena sebagian uang-uang itu sudah masuk ke dalam perutnya. Maka Bagima memuntai gelas berisi air dan menyuruh Nyai Siti menelannya bulat-bulat. Kemudian tetap membuang semua uang-uang itu. Setelahnya barulah Bagima bisa meninggal. Itu pun dengan cara yang sangat keji, kulitnya menghitam seperti orang yang dibakar. Selepas itu Nyai Siti memutuskan untuk keluar dari rumah secepatnya. Peduli setan dengan barang-barang yang ditinggali sebelumnya. Itulah cerita bagaimana Bagima bisa sampai di titik paling hitam dalam hidupnya. Hal itu bukan karena ibu Nyai Siti merapal ilmu hitam, melainkan makhluk lain yang begitu jahat dan keji sudah tinggal di dalam kamar tersebut sebelumnya. Sosok itulah yang membuat Nyai Siti datang lagi. Setelah menceritakan hal itu, Nyai Siti melihat ke arah Septi. Ia meminta tolong agar diizinkan untuk melihat kondisi Bu Nuri sekaligus ia ingin sambang. Septi akhirnya setuju karena merasa kasihan dengan beliau. Sewaktu pintu kamar dibuka, kedua adiknya berhamburan masuk dan memeluk tubuh Bu Nuri yang sedang tertidur di atas ranjang. Tapi cepat-cepat Nyai Siti menarik kedua tangan adik-adik Septi dan meminta agar Septi memegangi mereka berdua. Bu Nuri membuka mata dan melotot melihat Nyai Siti datang. Ternyata benar, kau masih saja seperti ini, Mbah, kata Nyai Siti melihat Bu Nuri yang kemudian bangun dan duduk lalu menyeringai ke arah Siti yang sedang berdiri. Oh kowe Tondo, opo kowe kangen karo aku? Nyai Siti membuang muka, kemudian beliau berkata, aku kesini untuk pamit sama kamu, Mbah, karena aku sudah tahu di mana kuburanmu berada, Mbah. Jadi kembalilah ke duniamu yang laknat itu. Nyai Siti lalu menarik Septi dan kedua adiknya untuk keluar dari dalam kamar. Sementara Bu Nuri tertawa terbahak-bahak dari dalam kamar. Singkatnya, Nyai Siti menemani Septi sampai Jit dan Pras datang. Begitu juga dengan Bu Salikun yang kemudian memberitahu kalau sewaktu orang tuanya masih menjadi pemilik kontrakan ini, ada satu orang yang ditemukan meninggal karena gandir. Jit pun langsung tahu. Orang ini di mana rumahnya? Katanya dengan ekspresi wajah yang cukup serius. Nyai Siti yang mendengar hal itu kemudian langsung menyela mereka. Saya tahu di mana orang ini tinggal, bahkan saya tahu di mana dia dikuburkan, Jit. Jit nampak terkesan, entah kesulitan seperti apa yang sudah dilewati oleh Nyai Siti ini. Tapi sebentar lagi Bu Nuri bisa saja ditolong kalau menemukan kuburan beliau ini. Maka Jit kemudian mengatakan satu hal terakhir kepada Bu Salikun. Ikut sama mereka, Dok. Lalu pada ahli warisnya minta maaf, pengganti dari apa yang sudah dilakukan oleh orang tuamu dulu. Rasa sakit hati ini harus dilunasi biar rumahmu ini bisa ditinggali dengan layak. Bu Salikun tidak mengerti, maka Jit membawa dirinya menjauh dari orang-orang seperti Septi. Di sana Jit nampaknya memberitahukan semua alasan dan kenapa semua ini bisa terjadi, termasuk hubungan antara kuburan yang akan mereka datangi ini dengan keluarga Bu Salikun. Selama di perjalanan, Bu Salikun hanya diam dan melihat keluar jendela terus-menerus. Septi sebenarnya ingin bertanya apa yang Jit katakan kepada beliau, namun Septi kemudian mengurungkan niatnya saat melihat Pras menggeleng-gelengkan kepalanya seolah mengatakan jangan. Di sana
Di sebuah rumah yang terbuat dari gubuk, Septi dan yang lain datang mengetuk pintu. Tak lama kemudian, keluarlah seorang wanita tua yang mungkin berusia 60 tahunan. Bu Salikun kemudian menanyakan, apakah Simbah memiliki hubungan dengan nama almarhumah? Wanita tua itu mengangguk dan berkata kalau nama yang disebut oleh Bu Salikun adalah ibunya sendiri. Namun wajah wanita tua itu sempat menunduk karena tahu kalau ibunya meninggal dengan cara yang tidak baik. Bu Salikun lalu meminta maaf kepada beliau atas segala perbuatan yang pernah dilakukan oleh keluarganya. Bu Salikun tahu semua ini karena Jit sudah memberitahunya. Tidak hanya itu saja, Bu Salikun meminta berbicara empat mata dengan beliau karena ada sesuatu yang harus diluruskan. Selang beberapa saat kemudian, Bu Salikun mengatakan kalau ahli warisnya bersedia untuk membongkar makam almarhumah, maka dengan dibantu warga sekitar kuburan itu digali. Dan benar saja, di dalamnya ditemukan kain kemunir hitam yang mana di baliknya terdapat sobekan kertas berwarna kuning dengan coretan-coretan seperti raja yang dibungkus dengan rambut dan noda merah hitam seperti darah yang sudah lama mengering. Ahli waris pun menjelaskan kalau sebelum ibunya ditemukan oleh warga karena gandir, ada surat wasiat yang meminta almarhumah agar dikubur dengan kantong kemunir berwarna hitam ini. Pihak keluarga tidak tahu kalau ada efek pada benda yang mereka kira bagian penting dari kehidupan almarhumah semasa hidup. Keluarga pun menyanggupi surat wasiat tersebut tanpa mengetahui kalau benda ini rupanya adalah media untuk mengikat ilmu hitam yang selama ini ibunya pelajari. Beliau pun juga memberitahu kalau ibunya dulu bukanlah orang yang baik semasa hidup karena gemar mempelajari ilmu hitam yang diajarkan oleh gurunya. Hanya saja beliau tidak memberitahu siapa gurunya kepada Bu Salikun karena merupakan perkara yang lain. Sesuai instruksi dari Jit, kemunir itu kemudian dibawa pulang. Setelah urusan dengan ahli warisnya selesai, Bu Salikun juga terus-menerus meminta maaf dan beliau juga sudah dimaafkan oleh keluarga besarnya. Jit yang sejak tadi berada di rumah pun akhirnya mengambil kemunir itu. Dia bilang akan segera memusnahkannya. Hanya saja menghancurkan raja memang tidak mudah, tapi dengan benda ini di tangannya hanya masalah waktu sampai Bu Nuri akan segera kembali normal. Dan benar saja, semenjak peristiwa itu, Bu Nuri mulai bisa memanggil Septi dan kedua adiknya kembali. Beliau juga sudah mulai bisa berjalan seperti orang normal. Tapi setiap malam dia masih sering melihat wanita tua itu bergelantungan di atas langit-langit. Sebelum Bu Nuri sadar seperti ini, dia sempat dibawa ke sebuah kuburan dengan menyaksikan tubuh wanita yang gandir itu dilahap oleh sekumpulan orang-orang yang tubuh dan wajahnya hancur dengan berdarah-darah di sekujur tubuh. Bu Nuri menyaksikan itu tiap hari. Untungnya, semua peristiwa mengerikan itu sudah berhasil dilalui Septi dan keluarganya. Kini semenjak kejadian itu, kamar itu akhirnya dikosongkan. Mereka memilih untuk tidur di dalam kamar Septi yang memang ukurannya cukup luas sampai tenggat waktu sewa kontraknya habis. Setelah tenggat sewa kontrak habis, Septi pun berpamitan kepada Bu Salikun. Bu Salikun sendiri memohon maaf atas apa yang terjadi dengan keluarganya. Beliau juga meminta Septi untuk tidak menceritakan perihal masalah yang sudah terjadi soal apa yang ada di dalam kamar itu. Bu Salikun juga sudah diberitahu oleh Jit kalau makhluk yang ada di sana tidak akan sampai mencelakai lagi. Mungkin hanya sekedar menampakkan diri sesekali, tapi keseluruhan rumah kontrakan milik Bu Salikun sudah terlihat seperti rumah biasa pada umumnya. Septi pun berjanji kepada Bu Salikun karena bagaimanapun juga wanita itu sudah sangat membantu keluarganya selama melewati masa-masa sulit itu. Sejak saat itu, Septi tidak pernah lagi tahu menahu tentang keadaan rumah kontrakan ini karena Septi sudah memiliki tempat tinggal yang baru yang jauh dengan hal-hal seperti itu.
Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Simple Man, selalu menegangkan, horor tuh, mencekam banget ya, dark banget. Jadi bener-bener kisah-kisah dari Simple Man ini horor, gigit banget teman-teman ya. Bagaimana di sini banyak sekali scene yang bikin, apalagi yang pas dia keluar dari kolong tempat tidur, pas lagi ngelihat, kan kalau orang keluar dari kolong tempat tidur dalam posisi terlentang, pas ngeliat langit-langit, ngeliat muka nenek-nenek, serem banget di sini. Dan bagaimana di sini adalah rumah itu ternyata memiliki masa lalu yang kelam, dan bahkan orang yang menaruh dendamnya itu membawa alatnya, media untuk menyalurkan dendamnya ke dalam kuburnya. Untung aja keluarganya mau ya untuk menggali lagi kuburnya, diambil media itu sehingga bisa menyelamatkan banyak nyawa orang lain. Luar biasa kisahnya. Dan untuk Simple Man, terima kasih atas izinnya untuk kami bisa membawakan kisah luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta menikmati horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ayo dong bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Kirimannya juga bebas, boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.